Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi pada pengajian Arema 2 yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu surat Al-An'am 82. Maka kami persilakan Saudara Hafid untuk membaca surat ayat Al-An'am ayat nomor 2. Kami persilakan Saudara Hafid. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahum amnu wa hum muhtadun. Shadaqallahul adzim. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada Saudara Hafid yang telah membacakan surat Al-An'am ayat nomor 82. Dan akan saya bacakan lagi ayatnya itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, saya artikan dengan lepas. Alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ini lam nafi, ini fi'il mudhari majzum. Imanahum maf'ulun bih. Ya. Bidzulmin ini halun. Ulaika isim isyarah. Nah, amnu ini khobar. Min isim isyarah. Balik. Bahum. Jadi orang-orang yang telah beriman, ini yang dimaksud orang yang telah beriman, ya. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka itu tidak mencampur iman dengan kezaliman. Jadi zalim ini bermakna syirik. Syirki. Ya, ulaika amnu, mereka itu mendapat keamanan bagi mereka. Bahum muhtadun, dan mereka itu mendapat petunjuk, orang yang diberi petunjuk. Jadi orang-orang yang beriman itu tidak akan mencampur iman mereka dengan kesyirikan, syirik. Jadi ya bisu ini mencampur adukkan antara iman dan zalim, ya itu syirik itu. Ya. Jadi ya orang-orang beriman itu pasti tidak akan mencampur imannya itu dengan kesyirikan.
mereka itu ya akan mendapatkan keamanan di dalam keimanannya itu. Bahwa dia muhtadun, orang-orang yang diberi petunjuk. Ini ada hadis di dalam tentang ayat itu tadi. Wa fil sahihaini wa ghairuhuma min hadisi Ibnu Mas'ud qala lamma nazalat hazil ayati syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu mereka tu aina lam yudlim nafsahu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa huwa kama adunnuna innama huwa kama qala Luqmanu idza qala Luqmanu libnihi, seperti ayat pada surat Al-Luqman ayat 13. Hadisnya akan saya bacakan. Di dalam kitab Sahih, selain daripada kedua kitab Sahih, selain daripada keduanya dari hadis Ibnu Mas'ud. Qala lamma nazalat hadil ayat syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah. Ya. Tatkala ayat ini turun, ayat Al-An'am 82 ini turun, para sahabat dari Rasulullah itu syaqqa, kaget ya. Maka dia tuh para sahabat itu mengatakan qalu aina, ini lam nafi sama dengan ini. Sama. Mereka mengatakan siapa di antara kamu itu yang tidak mendolimi nafsu, ini maksudnya. Maka Rasulullah itu berkata, Fakola laisa huwa kama tadunnuna, tidaklah apa yang kamu sekalian itu sangka. Innama huwa kama, hanya dia itu ayat tadi itu, ayat Al-An'am ini ya. Dia seperti Qala Luqman ini berkata kepada anaknya. Pada surat Al-Luqman ayat nomor 13. Idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusrik billahi inna syirka la dzulmun azimun. Jadi ketika Luqman itu berkata kepada siapa, pada anaknya ya, libnihi, dan dia itu Luqman itu memberi nasihat ya. Ini domir pelakunya ini fa'il ini mudhari marfu ini maf'ul bi otomatis. Ya bunaya harfun nida, munada yang dipanggil. Hai anakku, dia Luqman itu memberi nasihat kepadanya. Hai anakku, la tusrik, lah ini lam nahi. Tusrik billahi, jangan kamu itu menyekutukan Allah. Nah, ini yang dimaksud dolim itu. La tusrik billahi, jangan kamu menyekutukan Allah. Inna syirka takkid, syirka isimnya inna. Ini lam jawab in khobar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ina. Jadi katanya Luqman yang memberi nasihat, memberi pelajaran dia kepada anaknya. La tusyrik billahi, jangan kamu menyekutukan Allah. Nah, inna syirka, syirik itu sungguh benar-benar merupakan kezaliman yang agung. Ya. Jadi kenapa ayat ini dikasih lam nahi? Dia menunjukkan sifat-sifat manusia. Sifatnya manusia itu biasanya kalau Allah kan lebih tahu, lebih mengetahui sifat karena ya dia menciptakan. Makanya ini pada ayat ini dikasih lam. Nah, lah di sini lam nahi. Ini kalau la nahinya ini kebiasaan manusia itu gak sesuai dengan ya bunaya anaknya Luqman itu. Jadi sebelumnya dia itu telah menyekutukan Allah. Jadi menyamakan suatu benda yang sama dengan Allah. Karena apa? Di ayat lain itu surat Al-Fatihah itu kan ada itu Iyyaka na'budu wa iyyaka kami hanya menyembah kamu. Nah, ya, ini ya, berarti anaknya Luqman itu pernah menjadi orang yang syirik, ya, yang melakukan kemusyrikatan. Ya, jadi inilah sifat menunjukkan sifat manusia. Kalau lamnya ini lam nafi, ya, kalau nafi ya, ini tidak mungkin manusia itu melakukan menyekutukan Allah. Nah, kalau lanya mila nafi, karena Allah itu lebih tahu sifat daripada hambanya. Jadi itu dikasih lam nahi, bukan lam nafi. Kalau lam nafi tidak mungkin manusia itu menyekutukan Allah. Pasti ini menyembah Allah yang satu. Jadi apapun juga kalau benda yang disamakan, ya, kedudukannya itu sama dengan Allah, itu namanya syirik. Contoh umpamanya kita beribadat, ya, mengakui kalau sesuatu ini kalau tidak ada benda ini saya tidak, gitu. Jadi ya apa ya, kita tidak akan mengatakan sesuatu yang banyak sekarang terutama Islam di Indonesia ini banyak yang menyekutukan Allah itu seperti ya itu tadi suatu benda yang disejajarkan dengan Allah. Kalau umpamanya saya ini percaya kalau benda ini akan membawa kebaikan buat aku, gitu. Umpamanya gitu. Kita pun ada, ya sudah, bapak-bapak bisa memilah sendirilah apa itu menyekutukan atau menyamakan suatu benda yang sejajar dengan nama Allah, dengan Allah. Jadi sampai baca ayat pada surat Al-Fatihah itu,
a'udzubillah min iyyaka na'budu. Nah, kami menyembah hanya padamu. Jadi jangan sampai itu ya menyembah sesuatu benda, tapi benar sampai itu sholat umpamanya ya. Sholat ini kan doa. Jadi jangan sampai itu dicampuri dengan hal-hal yang syirik. Wa iyyaka nasta'inu. Kami hanya meminta pertolongan hanya kepadamu. Iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'inu. Hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Jadi jangan meminta pertolongan pada suatu umpamanya pada ya apa guru saya ya apa ya. Waduh, sudah saya terangkan dengan benar nanti akan menimbulkan suatu polemik ya. Yang jelas itu janganlah menyekutukan, menyamakanlah ya, sesuatu benda entah itu manusia, entah berbentuk manusia atau berbentuk benda yang mati umpamanya itu disejajarkan dengan Allah. Jadi umpamanya gini, umpamanya ini, oh benda ini bisa membuat bermanfaat buat saya. Jangan. Karena sesuatu hal itu semua yang telah ditentukan oleh Allah. Makanya itu oleh Allah itu dikasih lam nahi, la tusrik. Nah ini nahinya menunjukkan sukun pada kaf ini. La tusrik, jangan kamu. Nah ini failnya. Tu itu menunjukkan ya kita orang ini semua. Ya tadi saya umpamanya pakai cincin aja banyak ini ya. Cincin ini membuat berkah. Kalau saya bekerja, kalau mencari nafkah, saya pakai cincin ini ada berkahnya. Nah ini saya syirik gitu. Sama saya itu paling gampang ini. Ya, banyak itu zaman dulu sampai sekarang banyak itu. Pakai hekal apa itu, pakai cincin. Cincin ini membuat berkah. Jangan, itu syirik, termasuk syirik itu. Mengakukan benda itu bisa memberi kemanfaatan pada dirimu. Itu tidak boleh. Syirik termasuk. Inna syirka, syirik itu sungguh kezaliman yang agung. Nah, ini bahayanya gitu. Ini banyak nih di Indonesia terutama. Ya, umpama senjata keris ya, bisa membuat itu main macam-macam. Nah itu sama bisa milah-milah sendiri. Ya bahaya itu. Iya. Karena apa? Sahabat saja bingung ayat ini. Idulmin. Nah, ini. Setelah ayat Al-An'am 82 itu turun, dia sahabat itu syakko, takut. Ya. Ya. Bingung, kita taruh lagi itu. Wah, pas sampai sahabat itu mengatakan, siapa di antara sampean itu? Aina lam yudlim nafsu. Siapa di antara kamu itu yang mendolimi diri? Dolim itu termasuk itu. Percaya, umumnya banyak itu cincin, terutama cincin yang ada tulisannya Arab. Padahal itu tulisan huruf hijaiyah. Tapi itu tiap kali berapa kali deh. Saya tahu sendiri itu. Nah, ya tulisannya ya itu huruf ada di pintu-pintu ditulis. Itu syirik, termasuk syirik. Ada lafaz itu bungkus oleh kain putih itu ditaruh di atasnya pintu. Itu termasuk syirik. Jangan melakukan seperti itu.
istighfar saja, copot itu semua yang syirik itu. Ya, yang jelas itu kita tawakal sama Allah. Makanya tuh oleh Allah ditulis lanyala nahi, karena tahu setan itu cepat masuk pada manusia ya karena kesirikannya itu pas-pas bisik-bisikan ya gitu ya. Jadi inilah keterangan saya surat Al-An'am dan surat Al-Luqman masalah syirik. Ya, jangan kamu mencampur adukan iman dengan bidulmin. Dulmin ini ya, ini ditafsiri oleh Rasulullah ya, syirik ini berdasarkan surat Al-Luqman ayat nomor 13. Nah, itu ya, saya cukupkan sekian penjelasan saya masalah yalbisu imanahum bidulmin, itu syirik. Dulmin ini syirik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.